kita perhatikan lagi, kalau kita lihat secara rinci ceritanya ya, kenapa hanya umat Islam yang benar-benar marah? Baru kali ini NU dan Muhammadiyah kompak, baru kali ini nasionalis dan agama kompak, bahkan Jenderal Purnawirawan Trisno juga ikut menggalang Purnawirawan untuk menentang RUU ini. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Jadi sebenarnya ini kisah lama, ini sebenarnya kisah klasik perseteruan antara kelompok yang memberikan ruang kepada komunisme di Indonesia dengan kelompok tentunya Islam. Kalau diperhatikan, ketika Pancasila mau diganti dengan Trisila atau Ekasila, bahkan ketika Tuhan Yang Maha Esa akan diganti dengan ketuhanan yang berbudaya. Kalau kita perhatikan lagi, kalau kita lihat secara rinci ceritanya ya, kenapa hanya umat Islam yang benar-benar marah? Baru kali ini NU dan Muhammadiyah kompak, baru kali ini nasionalis dan agama kompak, bahkan Jenderal Purnawirawan Trisno juga ikut menggalang Purnawirawan untuk menentang RUU ini. Jadi sebenarnya ini kisah klasik, teman-teman. Kisah klasik dari dulu kisahnya sama, yaitu mereka yang memberikan ruang kepada komunisme. Tentunya bukan dari golongan Islam yang lurus ya. Kita bisa bicara ada golongan Islam yang lurus, ada golongan Islam yang bengkok. Golongan Islam yang bengkok ini yang selalu bisa ditunggangi oleh penguasa untuk bermusuhan dengan golongan Islam yang lurus. Ini juga kisah-kisah klasik ini, kisah-kisah klasik di sekolah dulu ini. Jadi mereka yang memberikan ruang kepada komunisme itu sudah jelas sebenarnya. Kalau kita belajar sejarah siapa aja ya. Dan itu over and over again, berulang-ulang lagi. Kisahnya sama sebenarnya. Jadi dulu itu, teman-teman, tahun 1945. Tahun 1945 itu ketika Indonesia merdeka, itu Partai Komunis Indonesia, PKI, itu tidak pernah ikut dalam menyusun persiapan kemerdekaan. Jadi tahun 45 ketika Indonesia merdeka itu PKI tidak pernah ikut menyusun kemerdekaan, bahkan juga tidak menyusun undang-undang dasar gitu. Udah jelas karena ketika Indonesia merdeka, mereka tidak ada di sini, mereka tidak ada di Jakarta, tidak ada di Indonesia gitu. Jadi kesimpulannya negara ini tidak dibangun oleh PKI. Tapi ketika tahun 1946 tiba-tiba ada Perdana Menteri dari unsur PKI. Ya itu memang bagian daripada politik luar negeri Soekarno, tapi tetaplah itu menjadi duri dalam daging di dalam tubuh dalam negeri Republik Indonesia. Jadi penguasa rezim saat itu, rezim Orde Lama, selalu mencap, waktu itu belum ada istilah radikal. Jadi siapa saja golongan Islam yang menolak PKI itu diatur supaya mereka dianggap ingin mendirikan negara Islam. Jadi siapa saja golongan Islam atau tentara angkatan darat Islam yang menolak unsur PKI dalam pemerintahan Republik Indonesia, pokoknya rezim itu bisa melakukan segala cara supaya rezim Orde Lama ini bisa membuat seolah-olah terjadi adanya pemberontakan daripada orang-orang Islam yang sebenarnya tidak ingin ada PKI, unsur PKI di dalam pemerintahan Indonesia. Tapi sejarahnya diputar balikan seolah-olah orang-orang Islam ini mau mendirikan negara Islam. Ya tentu saja, nggak usah mereka zaman dulu. Sekarang kalau misalnya sekarang rezim ini ngotot ingin memasukkan unsur komunisme ke dalam NKRI sekarang ini, ya pasti nggak usah jauh-jauh, pasti ada yang memisahkan diri. Itu sudah pasti, nggak mungkin nggak. Daripada hidup bersama komunis, mendingan pisah. Jadi udah jelas itu fatsunnya ya, bahwa kaum agamis ini tidak ingin ada unsur PKI di dalam pemerintahan Republik Indonesia.
kasusnya hampir sama seperti sekarang. Coba lihat ya. Jadi terbukti sekarang ini kisah klasik itu terulang lagi. Kita coba lihat ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib yang benar-benar kenceng ngomongnya soal komunisme, hampir semuanya juga mengalami hal yang sama seperti di zaman Orde Lama. Buya Hamka dipenjara, Masyumi dibubarkan. Pokoknya siapa saja yang tidak setuju dengan Nasakom. Dan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat. Bubarkan HMI. Bubarkan Masyumi. Saat itu, nasionalis, komunis, dan agama, sebuah konsep dari Soekarno. Untuk teman-teman yang belum tahu, untuk generasi milenial yang belum tahu, di Orde Lama dulu ada Nasakom dulu. Jadi Soekarno itu menggabungkan nasionalis, komunis, dan agama. Sebelum meletus G30S PKI, Presiden Soekarno hadir pada peringatan HUT PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965 di Istora Senayan. Kita ulangi lagi, siapa saja, nih orang Islam terutama, yang nggak mau ada unsur Nasakom, yang nggak mau ada komnya di dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, itu waktu itu tidak hanya dianggap makar, tapi dianggap mau memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Kalau sekarang masih dianggap tersangka makar, masih mending kalau sekarang ya. Tapi kan kita juga nggak tahu keseriusannya sejauh apa rezim ini punya indikasi untuk kembali kepada Nasakom. Karena apa? Kalau kita bicara lagi soal RUU HIP, ketika RUU ini disahkan, apalagi awalnya mereka tidak akan mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Rasa penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terus bergulir. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Massa dari berbagai organisasi masyarakat berunjuk rasa di halaman Masjid Al-Abrar Medan, Sumatera Utara. Mereka mendesak pembahasan RUU di DPR dibatalkan. Massa menilai RUU HIP berpotensi mencederai ideologi Pancasila. Ribuan orang dari berbagai ormas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat kemarin berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Massa juga berkeliling di kota Tasikmalaya menuntut pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan. Menolak RUU HIP juga digelar di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat kemarin. Ribuan orang berkumpul di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Massa berorasi dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Massa menyayangkan fraksi DPR yang mengusulkan dan menyetujui pembahasan RUU HIP. Mereka berjanji akan terus menggelar aksi jika pembahasan RUU HIP tetap dilanjutkan. Kali ketika RUU itu disahkan, berarti PKI bukanlah partai terlarang lagi, dan komunisme di Indonesia boleh ada lagi. Dan itulah yang saya selalu katakan, dan waktu itu juga masuk dalam debat saya bersama Marwarar dan Yakut CS. Saya selalu tanya kepada mereka dan mereka tidak bisa menjawab bagaimana caranya HTI itu merubah Pancasila. Kalau nih ya, iya, enggak. Caranya saya merubah gimana? Caranya saya ya nggak tahu kamu mau caranya gimana. Nggak mungkin, kita sih. Nggak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin ya kita nggak mungkin gebuk Nggak mungkin. gitu. Jadi Kan sama-sama. ini kan ngomongin bullshit ini. Ansor tanpa Taruna Merah Putih akan turun paling depan. Ini ngomongin bullshit, Bos. Gimana cara saya merubah negara? Yuk dari tadi ngomong Caranya gimana? Nggak usah kalau Bos. Ini namanya delusional, ini ngomonginnya enggak. Yang ingin dikatakan. Mereka nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa jawab. Saya nggak tahu mereka nggak bisa jawab karena mereka tahu atau karena mereka nggak tahu gitu. Sekarang saya harap masyarakat sekarang sudah tahu ya bagaimana caranya merubah Pancasila, yaitu melalui parlemen, yaitu melalui rancangan undang-undang. Jadi HTI itu tidak mungkin bisa merubah Pancasila. Nih ya, Yakut CS, Marwarar CS ya. HTI tidak bisa merubah Pancasila. Paham ya sekarang ya? Jadi jangan lagi ngomong HTI mau mengganti Pancasila.
Belajar lagi soal cara-cara mengganti Pancasila. Belajar lagi soal cara-cara mengganti konstitusi. Perjuangannya itu tidak ngoceh, tapi ada di parlemen. Sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Ya.